Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Nandaku sekalian? Oke, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita memasuki bab 2 ya di mata pelajaran PAI. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Jadi, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, yang pertama adalah kita bisa memahami pengertian iman kepada kitab Allah. Kemudian, yang kedua adalah memahami dalil tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita bisa memahami atau mengetahui macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah dan siapa yang menerimanya. Dan yang terakhir adalah kita bisa memahami Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup manusia. Oke, yang sebelum kita memasuki pengertian dari iman kepada kitab Allah, kita harus memahami dulu pengertian kitab dan suhuf ya. Oke, pengertian dari kitab. Dari segi bahasa, kitab artinya tulisan. Nah, dari segi istilah, jadi kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi, kitab itu adalah sebagai petunjuk ya, merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul dan disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup kita, dan itu menjadi tuntutan menjadi tuntunan kita selama kita hidup di dunia. Nah, selanjutnya adalah pengertian suhuf ya. Mungkin dari kalian baru mendengar kata suhuf ini sendiri ya. Jadi, suhuf dari segi bahasa artinya lembaran ya. Nah, dari segi istilah, suhuf adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul dan nabi yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah yang belum diwajibkan disampaikan kepada manusia. Contohnya seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang masih berupa lembaran. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dalil nakli kenapa kita beriman kepada Allah ya. Jadi perintah beriman kepada Allah ini dijelaskan dalam Quran An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalim ba'ida. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Oke, dalil nakli juga ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 ya, yang artinya
dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi banyak ya ayat yang membahas tentang perintah untuk beriman kepada kitab. Oke, nama kitab dan rasul yang menerimanya ya. Jadi yang pertama, kitab pertama yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam kira-kira pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Jadi diturunkan kepada Nabi Daud ya. Kemudian hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu sebagian atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi ini dijelaskan ya dalam Quran Al-Isra ayat 55. Nah, apa saja isi dari kitab Zabur itu sendiri? Nah, isinya adalah tentang kidung ya. Kidung yaitu doa dan munajat ajaran tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi kitab Zabur ini masih berupa ajaran tauhid ya, yaitu mengesahkan Allah, bagaimana seorang manusia itu mengesahkan. Nah, kitab yang kedua adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini ya diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kira-kira itu pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Nah, adapun isi hukum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat ya, yang pertama adalah tentunya masih perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab perintah ini juga ada di dalam kitab Zabur. Nah, selanjutnya adalah perintah menghormati orang tua. Jadi di kitab Taurat ini sudah ada memang perintah untuk menghormati orang tua. Kemudian selanjutnya adalah perintah menyucikan hari Sabtu. Selanjutnya adalah larangan menyembah berhala. Jadi dalam kitab Taurat ini sudah dilarang menyembah berhala, di mana berhala ini adalah ajaran-ajaran nenek moyang terdahulu ya. Kemudian selanjutnya adalah larangan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan percuma. Maksudnya diucapkan dengan main-main ya, tanpa adanya keseriusan. Kemudian larangan membunuh, larangan berzina, dan larangan mencuri, dan larangan menjadi saksi palsu. Nah, yang terakhir adalah larangan merebut istri orang. Jadi ini adalah hukum yang ditetapkan di Allah dalam kitab Taurat ya, di mana hukum ini ada dimuat di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah kitab Injil ya, kitab Injil. Bible ya. Kita tahu ya bahwa kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Musa pada abad pertama Masehi di daerah Israel dan Mesir. Nah, ini juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 46. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, isi ajaran kitab Injil ya, yang pertama adalah berisi kabar gembira ya, punya kabar gembira tentang kedatangan Rasulullah ya, tentang balasan-balasan dari Allah. Kemudian selanjutnya adalah tentang ajaran tauhid dan membenarkan dan memberlakukan ajaran kitab
Taurat dan Zabur. Jadi Injil ini merangkum ajarannya kitab Zabur dan kitab Taurat, dirangkum dan semua dalam kitab Injil, dan kitab Injil ini membenarkan bahwa apa yang diajarkan oleh Zabur dan Taurat itu adalah hal yang benar. Ini jika kitab Injil yang sesungguhnya ya, bukan kitab Injil yang beredar sekarang. Nah, yang terakhir itu adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini adalah kitab umat muslim sekarang ya, yang wajib diimani kebenarannya. Nah, kitab Al-Quran ini kita ketahui diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada awal abad ke-7 Masehi di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Nah, dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 106, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit ya. Jadi diturunkan sesuai dengan kondisi umat terdahulu ya, disesuaikan dengan kondisi umat terdahulu. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus memahami dulu pengertian Al-Quran ya. Jadi Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Nah, secara istilah, Al-Quran adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu merupakan bacaan atau kalam Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Mungkin masih ada yang tahu ya cerita di mana ketika Al-Quran pertama kali turun. Nah, selanjutnya adalah kita harus memahami juga ya sejarah turunnya Al-Quran. Nah, kapan Al-Quran itu diturunkan? Ya, jadi Al-Quran diturunkan itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ya, jadi cukup lama ya waktu penurunan Al-Quran ini hingga menjadi sebuah Al-Quran. Kemudian terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Nah, ini diturunkan pada Rasulullah SAW pada malam Senin, tanggal 17 Ramadan, tahun ke-40 dari kelahiran Nabi. Jadi, Al-Quran ini diturunkan saat Rasulullah berusia 40 tahun atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Nah, surah apa yang pertama kali turun? Nah, surah yang pertama kali turun ya tentunya kita sudah tahu ya. Nah, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dimana ini diturunkan di Gua Hira saat Rasulullah sedang berhalwat atau mengasingkan diri di Gua Hira tersebut ya, dimana mungkin kita sudah tahu ya ketika malaikat Jibril membisikkan Iqra ya, Iqra, maka Rasulullah itu menggigil sampai ketika dia pulang ke rumahnya dia diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah. Oke. Nah, ini adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di mana di dalamnya dikatakan bahwa Iqra ya, bacalah ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi bacalah ya. Jadi di sini di surah pertama ini Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca
ya, membaca atau mengesahkan membaca atau mengenal, ya. Di sini ada perintah belajar membaca ciptaan-ciptaan Allah, ya, ada. Nah, surah tadi kan surah yang pertama turun, ya. Selanjutnya adalah surah yang terakhir turun. Nah, di sini ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama yang paling kuat itu adalah surah Al-Baqarah ayat 281 yang isinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Ya, jadi ini berupa akhir balasan, ya, akhir bagi manusia. Isinya berupa balasan akhir bagi manusia ketika dia masih hidup di dunia, kemudian balasannya di akhirat. Nah, menurut Imam As-Suyuti, surah Al-Maidah ayat 3. Nah, isinya adalah pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi ada dua pendapat, ya. Tetapi yang paling pendapat yang paling kuat itu adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Surah yang contoh sejarah dalam Al-Quran itu sendiri adalah di mana kisah Fir'aun, ya. Fir'aun yang ditenggelamkan, yang mengaku sebagai Tuhan, ya, dia ditenggelamkan di dalam ini, ya, di dalam laut merah ketika mengejar Nabi Musa. Oke. Nah, yang pertama adalah sebagai hidayah atau petunjuk, ya. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi. Ketika kita, kenapa dikatakan sebagai petunjuk? Karena mengeluarkan manusia dari cahaya kegelapan menuju cahaya ilahi, di mana Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah kepada manusia untuk melarang menyembah berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah membimbing kehidupan manusia menuju jalan yang lurus, baik dan adil. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan mana aturan-aturan yang dilarang oleh Allah, mana peraturan yang baik dan mana hak yang baik, mana yang buruk. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan peringatan kepada orang-orang yang ingkar. Nah, Al-Quran menyembuhkan hati dan menyebarkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ketika kalian merasa hati kalian merasa kosong, maka kembalilah kepada Al-Quran. Dibaca karena Al-Quran itu sebagai penyembuh, ya. Berisi nasihat dan ibrah pelajaran, ya. Jadi nasihat-nasihat itu ada di dalam Al-Quran. Nah, kelebihan Al-Quran. Nah, yang pertama adalah merupakan kitab suci yang paling banyak dibaca dan dihafal oleh manusia. Kitab suci yang banyak mendapatkan perhatian yang sangat besar, ya, baik oleh pemeluknya maupun pemeluk agama lain. Jadi, kalau kita baca, ya, sejarah kisah-kisah seorang peneliti yang ingin menghancurkan, yang ingin mencari kejelekan Al-Quran, tetapi mereka malah masuk atau menerima Al-Quran dan memeluk agama Islam, ya, karena di dalam Al-Quran itu mereka mendapatkan sebuah kebenaran. Nah, selanjutnya adalah menguatkan iman bagi orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran dan mendekatkan kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah, syukuran untuk pembelajaran hari ini, Dina. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah kamu tidak bisa mengubah isi Al-Quran, namun isinya mampu merubah kamu. Jadi Ustazah berharap
dengan kita mengimani kitab Al-Quran ini, kita banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak mempelajarinya. Ya, jadi jangan sisakan satu hari pun tanpa Al-Quran. Syukran untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.